Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua kali ini, gua ingin membahas kasus yang baru saja terjadi di kota Tangerang. Adanya ruko yang terbakar dan mengakibatkan 5 orang menjadi korban. Namun naasnya guys, 3 orang tidak berhasil menyelamatkan diri dan tewas di dalam kebakaran ruko tersebut. Sementara untuk 2 orang lainnya berhasil menyelamatkan diri. Namun guys, setelah ini terungkap, ternyata pelakunya adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai dokter. Menurut kalian, ada permasalahan apa yang membuat si dokter menjadi gelap mata dan melakukan pembakaran itu? Bagaimana ceritanya? Yuk, mari kita simak. Sepasang kekasih ini bernama Mary Anastasia berusia 30 tahun dan Leonardi Syaputra berusia 34 tahun. Hubungan mereka terjalin sejak tahun 2019. Hubungan ini terbilang sangat mesra karena terlihat dari postingan-postingan mereka di sosial media. Mereka saling tidak menutupi hubungannya kepada publik. Bahkan jika dilihat, mereka ini terlihat sebagai pasangan yang serasi, tidak pernah adanya keributan atau keretakan di dalam hubungan pacaran mereka. Pada bulan Januari 2021, pasangan tersebut terlihat dari postingan mereka sedang berlibur ke Pulau Belitung, dan mereka pun saling melontarkan pujian dan kemesraan satu sama lainnya. Ternyata guys, hubungan mereka sudah terlampau jauh. Jika melihat umur mereka, bisa dikatakan mereka sudah dewasa dan sudah tahu baik dan buruknya suatu perbuatan. Hingga pada akhirnya, Mary pun hamil dari hubungannya dengan Leonardi. Namun guys, walaupun mereka sudah menjalin hubungan selama 3 tahun, selama itu pihak keluarga Leonardi tidak merestui hubungan mereka, walaupun Mary telah hamil 2 bulan. Itu semua terlihat ketika Mary memberitahu kondisinya sedang hamil. Namun respon dari Leonardi pacarnya terkesan tidak mau bertanggung jawab. Mengetahui Mary hamil, Leonardi mengatakan jika dia ingin menuruti keinginan orang tuanya, karena orang tuanya tidak setuju dan tidak merestui jika harus berpacaran atau menikah dengan Mary. Kalian bisa bayangkan guys, pada saat kondisi belum hamil, Leonardi terlihat akan memperjuangkan hubungannya. Namun ketika Mary hamil, dia terlihat menghindar dan seolah-olah seperti anak yang berbakti kepada orang tuanya. Siapapun wanitanya, jika mendapat respon seperti itu, terlebih oleh orang yang dicintainya, pasti akan timbul rasa kecewa yang sangat besar. Ditambah lagi dengan perasaan bingung apa yang harus dia perbuat dengan kandungannya itu, sementara pria yang berbuat tidak mau bertanggung jawab. Jika melihat profesi Mary ini adalah seorang dokter, jika dia mau, dia bisa saja menggugurkan kandungannya itu. Tetapi dia masih menjaga sumpahnya sebagai dokter, dan mungkin saja itu pun menjadi pergulatan di dalam hatinya. Walaupun sudah beberapa kali mendapatkan penolakan dari Leonardi, Mary tetap memperjuangkan janinnya dengan meminta pertanggungjawaban Leonardi secara berulang-ulang kali. Sampai pada akhirnya usaha Mary pun direspon oleh Leonardi pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021. Namun guys, Leonardi tetap kekeh tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Mary, yaitu dengan dalih hubungannya tidak direstui oleh kedua orang tuanya. Mendapatkan penolakan itu untuk kesekian kalinya, dengan rasa kalut di dalam hatinya, akhirnya emosi Mary pun memuncak dan dia pun mengancam akan membakar ruko usaha bengkel milik keluarga dari Leonardi. Dan di ruko itulah Leonardi sekeluarga tinggal bersama. Mendapatkan ancaman itu, Leonardi pun menanggapinya dengan emosi, sehingga terjadi keributan dan perdebatan di depan bengkelnya Leonardi. Karena tidak adanya solusi dari perdebatan itu, akhirnya Mary pun kembali ke dalam mobil dan segera meninggalkan pacarnya dengan penuh rasa kesal dan kecewa yang sangat berlebih. Setelah pertengkaran itu, tidak ada lagi komunikasi di antara keduanya, dan mungkin saja Leonardi menganggap ancaman itu hanyalah gertakan sambal. Namun ketika malam harinya, ternyata Dr. Mary pun kembali ke ruko bengkel itu dan dia pun membuktikan ancamannya. Pada saat dia datang,
Dr. Mary telah membawa 10 liter bensin berupa 10 kantong plastik setiap liternya. Lalu dia pun menyebarkan bensin itu di sekeliling ruko milik keluarga Leonardi. Kemudian Dr. Mary pun membakar ruko tersebut. Pada saat terjadinya kebakaran itu, Leonardi dan keluarga tidur di lantai atas. Ada kemungkinan ketika api itu membesar, mereka baru menyadari jika ruko yang mereka huni telah terbakar. Ditambah lagi ruko tersebut merupakan bengkel motor yang sudah pasti di dalamnya bahan-bahan yang mudah terbakar. Sehingga pada saat itu api pun cepat menyebar dan membesar yang membuat mereka yang berada di dalam ruko itu terjebak tidak bisa keluar. Dalam kondisi kobaran api yang besar, kedua adiknya Leonardi nekat menerobos kobaran api tersebut untuk menyelamatkan diri. Walaupun mereka menderita luka bakar, namun guys, nyawanya masih bisa terselamatkan. Dan naasnya untuk Leonardi dan kedua orang tuanya yang memilih bertahan untuk berada di ruko tersebut, yang mengakibatkan mereka pun harus tewas di dalam ruko itu. Ketika api itu berhasil dipadamkan dan mengevakuasi 3 jenazah, saat polisi melakukan pengecekan di CCTV sekitaran ruko, terlihat jelas jika Dr. Mary lah yang melakukan pembakaran itu, dan tidak sulit bagi polisi untuk menemukan keberadaan Dr. Mary, dan polisi pun segera melakukan penangkapan. Pada saat dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian, Dr. Mary pun menceritakan semuanya jika dia merasa jengkel dan juga kecewa kepada Leonardi dan keluarganya, dikarenakan mereka tidak ada yang mau bertanggung jawab atas kehamilannya. Untuk membenarkan cerita dari Dr. Mary jika dia itu hamil, polisi pun melakukan pengetesan dan memang benar Dr. Mary pun positif hamil. Apapun alasannya, Dr. Mary telah menghilangkan 3 nyawa sekaligus dan dia pun terjerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun masa penjara atau hukuman mati. Tetapi jika melihat kronologis awal dan pengakuan Dr. Mary, memang Leonardi lah yang bersalah tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan pacarnya. Tetapi karena emosi sesaat Dr. Mary seakan menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Mau tidak mau, Dr. Mary harus bertanggung jawab atas tewasnya 3 orang tersebut. Ada kemungkinan Dr. Mary ini merupakan pribadi yang tertutup dari keluarganya, sehingga pada saat dirinya dilanda permasalahan, dia harus menanggungnya sendiri. Dan ketika malam itu, Dr. Mary sangat nekat melakukan pembakaran itu. Terlihat apa yang dilakukan Dr. Mary itu seperti orang yang sudah sangat putus asa, sehingga dia mengambil jalan pintas. Dr. Mary tinggal bersama dengan keluarganya. Sama halnya dengan Leonardi, mereka tinggal bersama di sebuah ruko 3 lantai di daerah Jakarta Utara. Dan keluarga Dr. Mary bisa dikatakan orang yang tertutup karena jarang bersosialisasi dengan tetangga sekitaran rukonya. Pasca dari kebakaran itu, ada penjelasan dari salah satu adiknya Leonardi yang menuliskan di akun media sosialnya. Dia mengatakan bahwa tanggal 5 Agustus 2021, ibunya baru saja mengetahui jika anaknya telah menghamili Mary. Dan respon dari ibunya Leonardi yaitu menyuruh anaknya untuk bertanggung jawab atas kehamilan Mary. Tetapi menurut pengakuan Leonardi, Mary malah meminta uang sebesar 300 juta rupiah atas kehamilannya dan meminta jika bengkel keluarga dikelola oleh Mary dan kedua orang tua Leonardi diminta untuk mencari rumah sendiri, tetapi setiap bulannya akan diberikan jatah bulanan. Dikarenakan tuntutan tersebut yang membuat Leonardi tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Mary karena telah melampaui kemampuan Leonardi, dan itu membuat orang tua Leonardi tidak merestui hubungan mereka. Dengan dalih sudah hamil, Mary mencoba mencampuri urusan internal keluarganya dari Leonardi. Adiknya Leonardi mencoba mengklarifikasi atas berita yang beredar yang tidak benar adanya jika orang tuanya tidak merestui hubungan mereka. Leonardi pun mau bertanggung jawab namun tidak bisa memenuhi tuntutan dari Mary. Sejak dari kejadian itu, kedua adiknya Leonardi merasa trauma dan ketakutan. Mereka selalu teriak-teriakan minta tolong dari kedua orang tuanya. Ditambah lagi di dalam penilaian mereka, Leonardi merupakan pribadi yang sangat baik. Akibat ulahnya Mary, mereka harus menanggung beban rasa trauma dan ketakutan yang sangat mendalam.
Kondisi kasus saat ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian, sehingga berita yang tersebar di media bisa saja berubah ketika polisi menemukan bukti dan fakta lainnya. Kita doakan semoga untuk ketiga korban mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk kedua adik korban, semoga diberikan ketabahan dan kesabaran atas ujian yang menimpa dirinya dan keluarganya. Berserahlah kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Itulah guys untuk video gua kali ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?